Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok AF Fakhruddin Ikhwan 10 yang ingin mempresentasikan literasi Islam dalam jurnalisme yang telah disampaikan oleh Lalita Ganda Putri. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang literasi Qur'ani dan spirit ulul albab sebagai fondasi membentuk generasi intelektual mahasiswa muslim dan era digital. Saya akan menjelaskan prinsip dasar jurnalisme Islam. Yang pertama, sidik dan hak, yang berisi tentang kebenaran. Yang kedua, tablik yang berisi tentang publikasi. Yang ketiga, masalah yang berisi tentang kepentingan umum. Nah, yang keempat, wasatiyah yang berisi keberimbangan. Baik, yang kedua yaitu kita harus mengetahui tentang adalah di dalam jurnalisme perspektif Islam itu harus diperhatikan tentang aspek-aspek kebenarannya, karena hal ini harus sesuai dengan prinsip dasar pada Islam yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada tabayun. Tabayun ini mencari tentang kebenaran. Hal ini dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua ada memperjuangkan tentang kebenaran, yaitu dari Al-Quran An-Nahl ayat 125. Dan yang ketiga ada tentang mencari berita, yaitu tentang pergi dan mencari, yaitu ada di dalam Al-Quran Yusuf ayat 87. Oke, lanjut kepada 10 komponen jurnalisme. Yang pertama kebenaran, yang kedua warga, yang ketiga verifikasi, yang keempat independensi, yang kelima monitor kekuasaan, yang keenam adalah forum publik, yang ketujuh menarik dan relevan, yang ke-8 komprehensif dan juga proporsional, yang ke-9 menggunakan hati nurani, yang ke-10 adalah kehadiran jurnalis warga. Dan yang terakhir ada kode etik jurnalistik. Yang pertama, independen, profesional, berimbang, tidak menyebarkan hoax, tidak menyebutkan dan menyebarkan identitas korban, tidak menyalahgunakan profesi, memiliki hak untuk menolak, tidak boleh menulis berita berdasarkan prasangka, dan yang terakhir tidak menerima Di sini kami akan melanjutkan materi yang kedua yang berjudul Kemuhammadiyaan, yang bertema paradigma Qur'ani dalam gerakan Muhammadiyah untuk transformasi peradaban, yang telah disampaikan oleh ayahanda kita Muhammad Sayuti MPD, MED, PhD. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang bergerak amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang didirikan di Desa Kauman, Yogyakarta oleh Ki Haji Ahmad Dahlan yang bernama asal Muhammad Darwis. Salah satu landasan berdirinya Muhammadiyah adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah adalah sebagian orang di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang ma'ruf. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Baik, di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih karakteristik kader Muhammadiyah. Kita bisa lihat di sini yang pertama kita punya militan. Karakteristik kader Muhammadiyah yang pertama, militan adalah untuk sebutan kader Muhammadiyah yang loyal terhadap Muhammadiyah serta berdedikasi tinggi. Lalu yang kedua ada progresif. Kader Muhammadiyah memiliki karakteristik yang selalu mengikuti zaman. Apalagi ketika mereka berada di Muhammadiyah, mereka bisa membangkitkan Muhammadiyah hingga sekarang berdiri selama 116 tahun lamanya. Lalu yang ketiga, berjiwa al-ma'un, yang dimana arti dari al-ma'un sendiri adalah tolong menolong. Jadi kader Muhammadiyah memiliki jiwa yang saling tolong menolong dan saling bahu membahu. Oke, lalu saya akan melanjutkan topik, yaitu tentang amal usaha dan PCM Muhammadiyah. Muhammadiyah bergerak dalam beberapa bidang. Contoh yang pertama ada pendidikan. Muhammadiyah memiliki 172 unit perguruan tinggi, 535 unit sekolah dasar menengah atau madrasah, dan 440 pesantren MU. Yang kedua ada kesehatan. Muhammadiyah
memiliki 122 unit rumah sakit dan 231 unit klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga ada sosial kemanusiaan. Muhammadiyah memiliki ribuan panti asuhan yang tersebar di Indonesia dan memiliki lembaga amil zakat dan sedekah yang lebih dikenal dengan Lazismu. Lalu yang keempat ada dakwah dan agama. Muhammadiyah juga memiliki ribuan masjid yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kelima ada ekonomi. Muhammadiyah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Contohnya, pasca COVID-19, Muhammadiyah aktif dalam perbaikan ekonomi di Indonesia. Lalu yang terakhir ada IPTEK. Selain bergerak di bidang kemanusiaan dan agama, Muhammadiyah juga aktif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya ada produk AC-mu dan laptopmu yang sudah bisa tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan utama Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa sih harus memilih atau melanjutkan di universitas atau sekolah Muhammadiyah? Lebih dari 116 tahun atau kita bisa sebut lebih dari 1 abad, Muhammadiyah telah hadir dan membangun umat Islam di Indonesia. Dan menurut Robert Weyhenfer, Muhammadiyah sebagai contoh paling sukses modernisasi pendidikan Islam di dunia. Nah, jadi kesimpulan, sampai saat ini Muhammadiyah masih berkontribusi dalam membangun bangsa dan menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan gerakan tajdid atau pembaharuan yang terus berkembang sesuai zaman. Oke, sampai disinilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah. Coba lihat hasilnya.